bukan ke ini ya, disukan ke rumah. Ini saat ditemukan di daerah itu ya, di Kosambi ya. Tuh. Udah. Ya. Ini teman-teman dari 3S yang sudah Evakuasi dan Bapak Abdul Rahman ini yang kalau nggak salah yang menemukan ya. Yang sudah kita terima malam jam 21.38 kita ini hasil asesmen, hasil wawancaranya ke para petugas yang menemukan. Dalam pernyataan saya yang bertanda di bawah ini nama Abdul Rahman, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Februari 1979. Alamat Jalan Haji Nimin, RT 4 RW 3, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, bahwa saya selaku orang tua bayi tersebut menyerahkan anak saya kepada dinas atau panti sosial sepenuhnya karena saya tidak sanggup lagi untuk mengurus anak saya. Dan apabila terjadi yang tidak diinginkan kepada anak saya, maka saya tidak akan menuntut kepada instansi tersebut. Demikian surat pernyataan dibuat tanpa ada saksian dari siapapun. Jakarta, 9 Juni 2020, hormat saya Abdul Rahman. Oke, siap. Sekarang Sehat, Pak? sehat tapi belum kita periksa. Oh, belum gitu. ada hasil dari rumah sakit. Oh, berarti ini nanti kita coba sambil kita monitor terus ini. Jadi ini tadi dari rumah sakit Cengkareng ya, Puskesmas Cengkareng, untuk COVID-nya dia reaktif, non reaktif. Oh iya. Negatif ya. Jadi intinya aman lah untuk ininya ya. Ini gimana sih Pak kejadiannya pertama kali menemukan buah hati? Sebelumnya saya cerita dulu nih ya informasi yang dari teman-teman ya dari P3S. Awalnya kan dari P3 kita laporan pertamanya ya, bahwa ditemukan pada hari Selasa itu kemarin tanggal 9 Juni ya jam 12-an oleh warga. Mungkin beberapa informasi dari media juga sudah kan dari Kosambi itu temukan seorang gelandangan melahirkan dengan kondisi telanjang, sudah tidak pakai apa-apa, dengan ari-ari bayinya masih menempel seperti itu. Dengan hasil itu kita menerima laporan dan kemudian teman-teman dari P3S Jakarta Barat langsung meluncur membantu tim ya, teman-teman dari polisi juga pun dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit pun diproses, yaitu bahwa memang ini setelah kita sidik, kita teliti, orang tua bayi ini memang sudah pernah di sini, namanya Bu Wati ya, Wati, dan kondisinya memang kategori depresi lah, sama seperti tahun lalu 2018 itu, dan posisinya sama, dia melahirkan kembali tahun kalau nggak salah bulan September 2018 di kolong jembatan Cengkareng. Dan sekarang di daerah Kosambi, bahasanya di pelatar atau di kebun. Nah kondisinya sekarang bayi ada di tempat kami dengan kondisi yang sehat, alhamdulillah sehat walafiat, kondisinya bagus. Sedangkan ibu kandungnya Bu Wati sedang kita bawa atau dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya memang secara mentalnya memang terganggu. Seperti itu mungkin. Pak, rencananya nanti bayi ini akan diserahkan ke mana? Sesuai prosedur, kalau kita memang panti kita adalah panti penampungan sementara, mungkinan sekitar 3 hari kita cek kondisinya dengan pegawai kita, dengan staf kita yang mungkin dibantu dengan perawat yang ada di kita. Nah, nanti kita cek, kita koordinasi dengan panti PSH Balita yang di Cipayung. Kemungkinan kita akan serahkan ke sana karena memang harus segera biar bisa dirawat atau dipelihara di sana karena memang khusus tempatnya di panti Balita. Kalau melihat atau mengingat dulu pernah cerita sampai anaknya pun sebenarnya dia punya anak, kalau tidak salah itu sudah usia 19-an ya, dan sudah pernah kesini membesuk mau ngambil ya, sama orang tuanya semua datang ke sini. Salah 2019 awal lah ya, dia datang ke sini sebelum kita serahkan ke panti Kebun Kosong waktu itu, panti penampungan sementara pembinaan korban ibu dan anak itu. Nah dari situ kita bisa dapat bahwa awalnya adalah keterlantaran karena akibat
perceraian, awalnya seperti itu. Kemudian pisah, dia di daerah Jakarta Barat ini, daerah Jakarta Barat ngikut kepada orang-orang yang bahasanya dia kalau nggak salah maaf gitu ya, pemulung gitu ya, dia pemulung. Dan di lingkungan itulah dia termasuk di lingkungan kumuh, ya, bersuami gitu ya, bersuami di situ dan melahirkan yang 2018 itu. Dan mungkin ini balik lagi setelah dia ada, saya nggak tahu di panti sana apakah dia diambil sama keluarganya. Kemudian saya pas ngelihat kemarin, loh ini kita udah kenal, berarti dia sudah ada bayi lagi. Pak, bayi sebelumnya sekarang di mana Pak? Saya kurang monitor kalau yang bayi yang dulu ya, karena kita sudah serahkan ke panti panti yang di Kemayoran, ya, panti Budi Kasih ya, Bakti Kasih. Nah di sana memang khusus mungkin diserahkan kembali ke itu panti balita. Nanti kita akan coba kalau udah pulang dari rumah sakit kita akan cross check kembali karena nanti akan kembali ke kita juga si Ibu Watinya. Kalau Ibu Watinya nanti kalau udah dari rumah sakit akan ditaruh di mana Pak? Dibawa kemana? Kita melihat kondisi perkembangannya. Kalau sananya kondisinya berepresi terus, ya dulu kita kirim ke panti Kebon Kosong itu memang kondisinya sudah stabil. Oh emang sehat ya jiwanya? Sehat ya, jiwanya sehat, kita bisa kirim. Tapi kalau seandainya mungkin nanti setelah dari Duren Sawit kita tampung, kita terima ini, kita sambil monitor, kita pantau perkembangan fisiknya, kondisi mentalnya. Kalau kira-kira normal mungkin kita koordinasi lagi, kita panggil. Biasanya kalau begini nih di media ini anaknya muncul nih. Oh, putrinya mungkin yang masih udah dewasa, ingat, Pak. yang udah dewasa, orang tuanya mungkin akan ketemu ke kita, mungkin bisa dapat kita konfirmasi lagi. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Berarti ini perbaikan kesehatan jiwanya dulu ya Pak ya? Iya betul. Memang Pak, sangat depresi. awalnya itu Ibu Wati itu tinggal di daerah mana sih Pak? Kalau awalnya kalau tidak salah di daerah Bogor ya Pak. Oh orang Cipayung ya, Bogor, Cipayung. dari Bogor Ya, Jawa Barat, Cipayung. Ya, gitu ceritanya awalnya tuh ya, terus pisah sampai akhirnya di daerah Jakarta Barat ini saya lupa wilayahnya itu, yang daerah Kamal, nggak jauh dari Cengkareng sih waktu itu. Tapi kalau kesehatan fisiknya sendiri selain kesehatan mental itu gimana Pak? Kalau Ibu Wati? Sehat dia. Bayangkan aja itu anaknya berapa ya, banyak dia itu ya. Dari usianya sebenarnya kan kalau dilihat faktor usia belum terlalu tua nih, 39 tahun. Oh 39 ya Pak, bukan 41. 41 sekarang ya, 41 tahun. Kondisi saya lihat datang ke sini yang pas yang 2020 ini nggak terlalu berbeda wajahnya. Saya pikir masih sehat aja. Lanjutan. Dia ngajarnya gimana jadi ceritanya nih? Di mana? Di klinik aja ditaruh, ya. Kita kan bisa campur. Tinggal satu gubuk juga Pak. Berarti satu gubuk. Abdul Rahman ini suaminya Pak. Jangan lupa subscribe ya.